Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya keluarga Warjo Warung Jomblo. Nah, di video pada malam hari ini tuh ya seperti biasa ya pemirsa, saya ingin membagikan tentang bagaimana cara mengambil keuntungan perharinya di dalam usaha warung sembako. Nah, di seputaran video saya ini untuk sementara ya mengenai tentang usaha warung sembako ya pemirsa. Jadi buat kalian yang ingin belajar tentang bagaimana cara mengembangkan usaha warung sembako, kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Dan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil keuntungan perharinya kita yang berjualan di warung sembako ini. Oke ya guys, untuk sebelumnya lanjut ke video berikutnya, kalian ada baiknya untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke ya guys, budayakan nonton sampai habis supaya nggak gagal paham dan jangan di skip. Oke. Mohon maaf ya pemirsa, ini videonya saya sambil jaga warung, sambil ngecek barang ya, sambil kalian pantau juga, mana tahu ada barang yang kalian butuhkan, kalian bisa langsung aja berkunjung ke warung saya yang beralamat di Jalan Dorowati, Wonosari lingkungan 4. Warungnya tempatnya pas di pinggir jalan, tanya aja warung jomblo di mana, itu pasti kalau kalian sudah masuk ke Wonosari lingkungan 4 pasti langsung dikasih tahu itu sama warga ya kan. Ya, ini videonya saya sambil menjuali atau melayani pelanggan ya kan pemirsa, ya sambil kita sharing-sharing ke pokok pembahasan awal tadi, yaitu bagaimana cara mengambil keuntungan kita perharinya di warung sembako ya. Meskipun toko modern ataupun warung-warung modern seperti Swalayan ataupun Midi, Indomaret itu kan tumbuh menjamur di mana-mana, namun dagang sembako masih bisalah menjadi peluang bisnis yang menjanjikan ya kan, baik di kota maupun di kampung-kampung ataupun di desa-desa. Nah, untuk warung sembako ini kita juga nggak perlu menunggu modal yang besar ya kan guys. Berjualan sembako dengan cara mengecer pun itu bisa berpeluang besar loh. Selain itu, cara mengambil keuntungan jualan sembako setiap hari pun itu bisa cukup mudah kita praktekkan ya kan, sehingga cocok bagi kalian yang pemula. Nah, video berikut ini saya akan memberitahukan beberapa cara menurut versi saya yang dapat disesuaikan dengan gaya pengelolaan usaha warung kita lah tentunya ya kan. Semua cara yang saya kasih tahu ini bisa kalian terapkan, para sesama pelaku usaha sembako eceran yang berpengalaman ya kan, ya pokoknya ataupun yang baru memulai usaha. Saya tidak maksud menggurui ya pemirsa, cuman ini saya hanya ingin berbagi pengalaman aja ya kan. Namanya video YouTube ini saya buat hanya untuk tempat sharing-sharing ya, tempat berbagi pengalaman bagaimana maju kembangnya usaha kita nantinya ya kan. Ya, kalau versi saya ini cara mengambil keuntungan jualan sembako eceran per hari itu saya menerapkan ada dua cara mengambil keuntungan dari berjualan sembako ya kan, yaitu keuntungan per hari yang berdasarkan jenis barang. Misalnya yang pertama kita menghitung keuntungan jualan sembako harian. Nah, langkah-langkah yang harus kita tentukan untuk menentukan keuntungan jualan sembako dengan perhitungan yang sederhana atau yang cocok bagi pemula itu, yang pertama rinciannya bisa kita catat setiap barang yang terjual. Nah, jumlah semua pendapatan penjualan setelah menutup toko itu bisa kita rincikan. Ambil keuntungan itu misalnya 5-20% itu bisa kalian sisihkan bagi
dua keuntungan untuk ditabung dan diputar kembali untuk tambahan modal usaha. Ya, semisal keuntungan di hari pertama kita berjualan itu misalnya sebanyak 300.000 lah, misalnya contoh kecil aja ya kan. Dari jumlah tersebut kita ambil keuntungan antara 5 sampai 20% aja. Di sini kita bisa mengambil gambaran dengan keuntungan 10% lah misalnya ya kan. Dari jumlah keuntungan yang kita dapat bisa kita bagi menjadi dua, misalnya ya pokoknya ya tadi kayak 300.000 itu ya kan. Kalau kita ambil 10%-nya kan sekitar 30 ribuan lah ya kan. Misalnya kita tabung yang 15.000, yang 15.000 lagi kita buat untuk tambahan modal kan gitu. Ya, selain cara yang di atas, kalian bisa juga menggunakan cara kedua, yaitu dengan cara mengambil keuntungan berdasarkan jenis barang ya kan. Misalnya barang yang cepat laku 10% per item kita ambil. Misalkan ya sembako persatuan seperti telur lah misalnya kan, 500 perak lah per liter. Minyak goreng atau per tabung gas LPG bisa kita ambil 1.000. Barang yang lakunya lama bisa kita ambil keuntungan 20 sampai 25% ya kan. Seperti barang kardusan kita ambil keuntungan sedikit aja, misalnya Rp1.000 per item. Ya itu tinggal menyesuaikan aja sih masing-masing kalian. Macam saya ini kan, warung saya ini kan campur-campur, ada selop, bisa dikatakan warung serba ada juga lah ya kan. Ada kaos kaki, peralatan alat tulis, ya sembako, aksesoris, pokoknya apa aja ada lah di warung saya. Jadi saya tinggal terserah kalian aja lah penyesuaian. Kalau saya ya misalnya ya seperti itu, saya ada yang ngambil untung 1.000, pokoknya nggak banyak-banyak lah ambil untungnya, yang penting cepat perputarannya dan pelanggan pasti akan sering kembali kan gitu. Adapun rincian yang bisa kalian lakukan, misalnya cara lainnya ya, misalkan sebelum membuka warung atau toko ya bisa juga kalian total dulu jumlah sisa barang yang ada ya kan. Dan ketika warung tutup, hitung juga sisa stok barang yang ada, kalian tulisin di buku biar besok bisa kalian belanjakan jenis barang apa aja yang habis. Baru jumlah barang yang terjual bisa kalian persentasikan keuntungan ya kan, adalah jumlah keuntungan yang bisa kalian ambil. Gitu aja sih caranya ya kan. Kalau ngitung-ngitung perinciannya, misalnya kayak harga beras itu berapa gitu kan, untungnya berapa, kayaknya kalau harus dijelaskan seperti itu rasanya repot kan gitu. Rinciannya ya pandai-pandai, nanti pandai-pandai sendirinya itu kalian bisa membuat keuntungannya. Kalau mau memperbanyak barang ya intinya kalau jangan diambil dulu keuntungannya, untuk tambahkan modal dulu kalau mau memperbanyak barang kan gitu. Kalaupun mau menyisihkan ya bisa juga, tapi ya jangan banyak-banyak, jangan sampai modalnya habis kena simpen kan gitu. Ya alhamdulillah ya guys, ini saya buka warung memang sampai malam ya kan. Alhamdulillah pengunjung itu kalau siang itu kan banyak juga warung yang buka, jadi kurang terlalu ramai. Tapi kalau malam mudah-mudahan alhamdulillah ya guys, kalau malam kan banyak juga warung-warung yang udah tutup, jadi saya ini memang buka sampai larut malam ya kan. Ya namanya kita itu kan ya ambil posisi bagaimana enaknya aja lah ya kan. Kira-kira situasinya ramenya malam ya kita pertahankanlah, kita bukanya sampai malam kan gitu. Kalau siang sepi ya kita tetap buka juga kan gitu, supaya orang nggak kecilik. Tapi kalau saya ini kadang sampai setahan mata saya, karena kami ini bergantian jaga warungnya. Kadang ya istri saya, nanti saya tidur dulu sebentar, nanti gantian istri saya yang tidur, saya yang jaga warung. Pokoknya saling pengertian lah dalam menjaga warung ini ya kan. Kalau kita nggak saling mensiasati atau pengertian, wah bisa berapi lah ya kan. Pokoknya namanya bagaimana caranya supaya kita bisa maju lah ya kan. Jadi langkah-langkah ini tuh sudah saya terapkan dari awal
mulai buka usaha warung hingga sampai sekarang ini alhamdulillah bisa bertahan ya pemirsa. Ya tidak lupa juga ya kan diliputi oleh permasalahan-permasalahan yang pasti datang silih berganti ya, namanya kita usaha itu kan pasti ada aja itu rintangannya ya kan, baik dalam persaingan ataupun makin maraknya jual barang dengan lomba-lomba yang murah-murahan kan gitu. Kalau saya sih nggak seperti itu, saya netral aja ya guys. Yang penting bagaimana caranya supaya usaha saya ini bisa langgeng dan tetap bertahan dan berjalan terus menerus lah kan gitu ya. Intinya tetap hati-hati aja lah ya guys dalam perincian mengambil keuntungan itu tadi. Jangan begitu ramai pembeli terus kita ngambil keuntungannya itu langsung banyak kan gitu, jangan. Ya kok bisa, kalau memang mau maju itu mau ya kita belanjakan lagi aja, kita timpahkan lagi ke modal, jadi barang kita itu bisa jadi lebih banyak lagi kan gitu. Kita lengkapin aja apa yang kira-kira belum ada di warung kita, ya kita siasati. Kadang kan ada juga itu pelanggan yang tiba-tiba datang cari ini bang, ada ini bang, kan nggak ada gitu di warung kita. Itu langsung saya catat itu ya guys, langsung saya catat apa tadi yang dicari oleh konsumen. Jadi kalau belum ada di barangnya di warung saya itu langsung saya catat. Nah, jadi besok bisa langsung saya belanjakan, supaya intinya jangan sampailah pelanggan itu kalau sudah datang ke warung itu jangan sampai nggak jadi gitu aja lah ya guys. Nah, kalau bisa harus jadi, makanya ini inisiatifnya seperti itu diterapkan. Nah, jadi kalau sudah lengkap barang kita di warung ini kan apa yang dicari itu ada, jadi pelanggan itu nggak kecilik gitulah ya kan. Ya karena saya ini jualannya juga memang di kampung dan lokasi pemukiman yang padat penduduk, jadi ya untuk mensiasatinya karena di sini juga banyak warung, tiap-tiap jarak 2 rumah warung, tiap jarak dua rumah itu udah berjejer warung-warung. Jadi nggak usah pala heran kalau kalian memasuki Wonosaling 14 itu setiap di pinggir jalan itu semua buka usaha, pada berjualan semua paslah, seperti yang dikatakan pepatah itu seperti jamur, orang buka berlomba-lomba untuk membuka usaha. Tapi ya kita ikhtiarnya tinggal percayakan aja sama Gusti Allah dan selalu yakin bahwasanya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Dan jangan sesekali kalian takut ataupun risau akan banyaknya kompetitor ataupun para pesaing. Ikhtiar aja dan jangan lupa berdoalah tentunya. Oke lah ya guys, bukan, sekali lagi bukan saya bermaksud untuk mengguruin, ini hanya berbagi pengalaman aja ya kan, karena saya memang sudah cukup lama membidangi jualan seperti ini, karena memang saya jualan itu dari lajang, mulai dari nol, mulai sedikit barang hingga sampai lengkap seperti ini. Itu udah bisa saya rasakan lah ya guys, kayak mana jerih payahnya jatuh bangun dalam membangun usaha ini. Oke guys, mungkin ya demikianlah cara mengambil keuntungan dalam jualan sembako eceran ini ya kan. Saya hanya bisa menjelaskan sampai seperti ini. Ini cara yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk kalian terapkan bagi para pemula tentunya ya. Semoga informasi ini dapat membantu lah buat rekan-rekan sekalian ya kan, bisa mencapai kesuksesan dalam berbisnis warung sembako. Sekali lagi jangan pesimis melihat kecilnya keuntungan yang didapat. Meskipun kecil, total keuntungan yang didapatkan itu bisa menjanjikan ketika kuantitas penjualan kita bisa menjadi lebih besar. Oke lah ya guys, saya mau undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Video mau saya akhiri. Buat kalian yang sudah menonton, saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk ikuti terus video saya selanjutnya ya, karena
Ya hanya inilah yang bisa saya sampaikan, saya juga kurang berpengalaman, tapi ya saya mencoba untuk bisa lebih baik lagi untuk bisa berbagi. Oke ya guys, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.